Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan para siswa semuanya. Pada saat ini kita bertemu kembali dengan materi kendali motor instalasi listrik menggunakan PLC pengenalan bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran pada bagian yang kedua ini, yang pertama mengetahui bagian input dan output dari PLC dan terminal-terminalnya. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari terminal-terminal input dan output PLC tersebut. Dan yang ketiga, menjelaskan cara kerja dan penyambungan PLC dengan sumber tegangan dan beban. Sekarang kita lihat bagian yang pertama dan kedua, mengetahui bagian input dan output dari PLC tersebut dan fungsi terminal-terminalnya. Pertama, terminal untuk sumber tegangan bagi PLC yang digunakan adalah AC 220 volt. Ini terminalnya. Untuk pasah, ini untuk netral. Dan ini gambar dibuatkan L1 untuk pasah dan L2 untuk netral. Sebagai sumber tegangan untuk bekerjanya PLC. Sementara input dari PLC ini yang digunakan adalah Omron CP1E. Inputnya ada 12 dengan 1 COM. Ini COM-nya untuk input yang 12 ini. Ini terminal penyambungan untuk COM. Nah, input ini dari 00, ini 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, dan 11. Ada 12 input yang digunakan dengan 1 COM. Semua input ini kita sambung dengan saklar, tombol, sensor, dan lain-lain sebagainya menggunakan sumber tegangan DC 24 volt. Batas input ini diberikan kode dengan batas garis putih tebal di kiri dan kanan dari PLC tersebut. Ini menandakan input yang digunakan. Kemudian bagian output itu bekerja dengan tegangan 220 volt AC. Sumber tegangan ini akan kita sambungkan ke COM dan output dari PLC ini. COM yang pertama untuk output 00, COM yang kedua untuk output 01, COM yang ketiga untuk output 02 dan 03, COM yang keempat untuk 04, 05, 06, dan 07. Jadi ada 8 output yang digunakan pada PLC CP1E ini dengan 12 input. Kedelapan output ini menggunakan 4 COM. Jadi kalau kita menggunakan hanya satu output, maka COM yang pertama disambungkan dengan sumber tegangan. Kemudian ke output yang pertama 00, misalnya kita gunakan lampu, saklar magnet, motor, kontaktor, dan sebagainya. Kalau kita menggunakan dua output, berarti kita menggunakan COM yang pertama dan kedua itu dikopel atau diparalel, dan baru COM output yang kedua bisa berfungsi. Kalau kita menggunakan outputnya lebih dari 2, misalnya 3 dan 4, maka COM yang ketiga kita sambung kembali. Kalau outputnya lebih dari 4, yaitu 5 sampai 8, maka COM yang keempat kita kopelkan. Sehingga semua output ini baru bisa bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita lihat penyambungan pada PLC Microlink. Kalau tadi pada PLC Omron. Pada PLC Microlink, sumber tegangan untuk
PLC ini juga 220 volt untuk dia bekerja. Kemudian sumber tegangan untuk input dan outputnya menggunakan DC 24 volt. Karena dia menggunakan DC 24 volt input dan output, maka kita menggunakan penyearah. Penyearah yang digunakan di sini dibuat menggunakan komponen-komponen elektronika, sehingga sumber tegangan dari AC diturunkan menjadi DC, diturunkan dari 220 volt menjadi 24 volt DC, dan baru kita sambungkan ke PLC. Di sini juga ada 8 input dari 0 sampai 7 dengan 1 COM. Kemudian outputnya ada di sini 6. 6 output yaitu 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ada 6 output. 6 output di sini dengan 8 input, maka akan bekerja menggunakan tegangan DC 24 volt. Nah, cara penyambungannya sama seperti di Omron tadi. Sumber tegangan, kemudian kita masukkan di sini relay 24 volt, kemudian kita kopel. Nah, kita sambungkan ke sini. Ini sumber DC yang digunakan. Nah, kemudian cara penyambungan ini berlaku untuk semua PLC sama. Hanya nanti bekerjanya tergantung pada program yang kita buat dan fungsi masing-masingnya. Sehingga kalau dia bekerja menurut input dan output yang kita gunakan, maka PLC akan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang kita lihat penyambungan pada PLC Omron. Kalau tadi PLC Microlink. Pada PLC Omron kita lihat sumber tegangan untuk PLC-nya 220 volt juga. Kemudian inputnya di sini tadi ada 12. Yang kita pasang di sini hanya beberapa buah saja. Ada ini 5 tambah 1 lagi, ini 6. Nah, ini sebagai ilustrasi cara pemasangannya saja. Sumber tegangan di sini menggunakan yang AC untuk input dan AC untuk output. Nah, kalau di sini sumber tegangan AC PLC-nya, maka di sini line-nya diambil untuk disambungkan ke saklar atau tombol. Kemudian dari situ baru masuk ke terminal-terminal input, mulai dari 00, 01, 02, 03, 04, 05, dan seterusnya. Nah, penyambungan ini akan berfungsi nanti sesuai dengan program ladder yang dibuat. Sementara output, ini sumber COM-nya dikopel, COM 1, COM 2, dan COM 3. Karena outputnya ada 3, maka COM-nya dipakai 3. Nah, inilah cara penyambungan PLC Omron. Kalau tadi PLC Microlink. Nah, cara kerjanya nanti ditentukan oleh program ladder yang kita buat. Nah, kemudian ini cara penyambungan yang lain pada trainer yang kita gunakan PLC Microlink. Nah, ini kita tinggal menyambungkan outputnya P10, P11, P12 karena di sini menggunakan 3 output untuk mengendalikan motor 3 pasa. Motor 3 pasa dengan sambungan bintang delta menggunakan relay. Kemudian relay inilah sebagai switch untuk menghidupkan motor. Ini motornya. Jadi dihidupkan secara manual. Nah, inilah penjelasan bagian yang kedua untuk pengenalan dari PLC agar kita dapat memahami dan menggunakan PLC ini secara baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.